Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Ramadhani dengan NIM 20106112722. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai laporan hasil field study saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Selanjutnya, masuk ke detail perkara. Kasus yang saya ambil yaitu kasus narkotika dengan nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan. Selanjutnya dengan nama terdakwa Saiful Haris dengan Majelis Hakim, Hakim Ketua Abu Hanifah SHMH, Hakim Anggota 1 Joni Kondolele SHMH, Hakim Anggota 2 Kamijon SHMH. Dengan penuntut umum Firani SH, penasihat hukum Amodra Mahardika SH, status penahanan terdakwa yaitu ditahan. Persidangan dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak melalui e-court. Dakwaan untuk terdakwa yaitu ada dua, yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua adalah pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, alasan saya memilih kasus ini yaitu tindak pidana narkotika termasuk dalam lingkup kejahatan internasional. Kemudian, tindak pidana narkotika merupakan tindakan yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini. Selanjutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Tahapan persidangan yang saya hadiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pembacaan putusan. Selanjutnya, hal menarik yang saya dapatkan selama saya menghadiri persidangan tersebut adalah sebelum saya menonton sidang tersebut dan sebelum dimulai, saya sempat berbincang dengan penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, banyaknya dukungan dari keluarga dan kerabat terdakwa yang memenuhi ruang sidang pembacaan putusan tersebut. Dan lesson learn yang saya dapatkan dengan menghadiri sidang tersebut, saya melihat bahwa dukungan dari keluarga dan kerabat sangat penting agar terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, dengan menghadiri sidang tersebut menambah wawasan saya mengenai cara beracara di pengadilan, seperti yang sudah saya pelajari di kampus mengenai hukum acara pidana. Selanjutnya, suasana dalam persidangan tersebut, keadaan di dalam ruang sidang cukup ramai karena memang banyak keluarga serta kerabat terdakwa yang ikut menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa tersebut. Namun, sidang tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif. Selanjutnya, kesimpulan. Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya diatur dalam United Nations General Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan konvensi internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat menggantikan peraturan tersendiri yang berkaitan dengan pengendalian internasional penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, peredaran narkoba tergolong pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan narkoba justru berdampak pada aspek sosial yang berujung pada merosotnya perekonomian nasional. Selanjutnya, pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Selanjutnya, yaitu dokumentasi selama saya melakukan field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan mengenai laporan field study saya di Pengadilan Jakarta Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.